Halo semuanya, ketemu lagi sama Bu Guru Ambar di channel Bu Guru Ambar. Kali ini Bu Ambar akan membahas tentang prediksi soal PAT IPA kelas 7. Oke, bagi semuanya teman-teman kelas 7 yang akan melaksanakan PAT sebentar lagi, selamat menyaksikan. Oke, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Yang nomor 1, organisme di bawah ini yang termasuk organisme prokariotik adalah apa? Yang A, animalia, B, bakteri, C, tumbuhan, D, jamur. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan sel prokariotik? Dan ada satu lagi, lawannya prokariotik adalah eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki inti sel atau nukleus sejati, serta tidak memiliki organel bermembran. Contoh sel prokariotik adalah sel pada bakteri. Yang kedua adalah sel eukariotik, adalah sel yang telah memiliki nukleus sejati yang dilindungi oleh membran ganda, serta memiliki organel bermembran. Organisme yang memiliki sel eukariotik adalah semua organisme dari domain eukarya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Maka, jawaban untuk soal nomor 1 adalah yaps, bakteri. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, kalian bisa melihat ada sebuah gambar organel sel hewan ya tepatnya. Kemudian pertanyaannya adalah bagian yang berlabel nomor 2 berfungsi untuk apa? Optionnya A, mengatur kegiatan sel, B, sintesis protein, C, pencernaan intraseluler, dan D, respirasi sel. Sekarang kita lihat dari pembahasannya. Gambar nomor 2, poin nomor 2 adalah gambar inti sel, mengatur kegiatan sel fungsinya. Kemudian yang berlabel nomor 3 adalah mitokondria, yang berfungsi sebagai pusat respirasi sel. Yang berlabel nomor 4 adalah membran sel. Dia memiliki fungsi sebagai pelindung sel. Kemudian yang berlabel nomor 5 adalah badan Golgi, yang berfungsi sebagai sekresi protein. Karena pertanyaannya adalah yang berlabel nomor 2, maka memiliki fungsi untuk mengatur kegiatan sel. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, seperti yang kita bisa lihat bersama, di dalam tabel disediakan ada 4 perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Untuk sel tumbuhan, 1 memiliki dinding sel, 2 tidak memiliki dinding sel, 3 tidak memiliki kloroplas, 4 memiliki kloroplas. Untuk sel hewan, 1 tidak memiliki dinding sel, 2 memiliki dinding sel, 3 memiliki kloroplas, dan 4 tidak memiliki kloroplas. Pertanyaannya, perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan sesuai tabel nomor berapa? Option A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Sekarang kita lihat dari pembahasannya. Sebenarnya ada beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kita tidak tahu besok yang akan ditanyakan soal apa, tapi berdasarkan pertanyaan yang sudah disajikan Bu Ambar kali ini, kita lihat dari poin dinding sel dan poin kloroplas. Jadi untuk sel tumbuhan keistimewaannya dia memiliki dinding sel ya, sedangkan untuk sel hewan dia tidak memiliki dinding sel. Maka pernyataan nomor 1 benar. Kemudian kloroplas. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas. Maka jawaban yang benar adalah poin nomor 1 dan 4. Jawabannya adalah B, teman-teman. Oke, kita ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 masih di bab 1, yakni perhatikan skema di bawah ini. Ada skema molekul, kemudian angka 1, jaringan, angka 2, sistem organ, angka 3, kemudian dilanjut dengan ekosistem.
Pertanyaannya, menurut hierarki biologi, nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan masing-masing adalah apa? A. Sel organisme organ. B. Sel organ organisme. C. Organ sel organisme. D. Organisme organ dan sel. Sekarang kita lihat pembahasannya dari sistem hierarki biologi dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Jadi yang paling sederhana adalah molekul, kemudian sel. Jadi nomor 1 diisi dengan sel. Maka jawaban yang benar kalau tidak A berarti B. Sekarang kita lanjut jaringan, kemudian 2. 2 adalah organ. Karena 2 adalah organ, maka jelas jawabannya adalah poin B. Jadi kita tidak perlu melihat ke belakang selama kita sudah bisa melihat dari optionnya. Karena ini adalah soal pilihan ganda. Oke teman-teman, jadi jawabannya sekali lagi adalah yang B. Oke, lanjut ya, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 5, masih soal pilihan ganda. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di samping, jaringan yang berfungsi untuk menerima dan menanggapi rangsang adalah yang nomor berapa? Apakah 1, 2, 3, atau 4? Sekarang kita bahas satu persatu gambar apa saja yang terlihat di soal. Jadi gambar nomor 1 itu adalah gambar otot jantung yang dia berfungsi untuk kontraksi pada jantung tentu saja. Kemudian gambar nomor 2 itu adalah gambar epitel silindris selapis yang memiliki fungsi untuk sekresi, absorpsi, dan pelindung. Kemudian gambar nomor 3 adalah gambar epitel kubus selapis yang berfungsi pada sistem sekresi. Nah, kemudian gambar yang nomor 4 ini adalah gambar jaringan syaraf yang berfungsi untuk menanggapi dan menerima rangsang. Jadi berdasarkan pertanyaannya, manakah yang berfungsi untuk menerima dan menanggapi rangsang? Tentu saja adalah jaringan syaraf yang di gambar nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, di soal nomor 6 ini ada sebuah tabel. Tabelnya ada angka, organ, huruf, dan fungsi. Kita lihat dari pertanyaannya, pasangan angka dan huruf, nama organ, dan fungsinya berdasarkan tabel di atas adalah yang nomor berapa? Angkanya dari 1 sampai 4, hurufnya P, Q, R, S, kemudian organnya ada bunga, akar, batang, dan daun. Ada P, menyerap air dan tanah, Q, tempat fotosintesis, R, penyokong tubuh tumbuhan, dan S adalah alat perkembangbiakan generatif. Optionnya A, 1 dan R, B, 2 dan P, C, 3 dan S, D, 4 dan P. Sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi masing-masing kita harus paham semua apa fungsi dari masing-masing organ pada tumbuhan. Jadi bunga, dia berfungsi untuk alat perkembangbiakan generatif. Maka angka 1 harusnya jodohnya adalah S. Maka poin A salah. Kemudian akar nomor 2, dia berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Maka 2 jodohnya adalah P. Oh, ternyata kita sudah bisa nemu jawabannya ya. Jawabannya adalah yang D. Kalau kita lanjutkan, batang itu berfungsi sebagai penyokong tumbuhan. Jadi harusnya 3 itu jodohnya R ya. Kemudian yang terakhir adalah daun. 4 itu jodohnya harusnya yang Q, tempat fotosintesis. Maka jawabannya tadi ya B ya, 2 akar, jodohnya adalah P, menyerap air dari tanah. Soal nomor 7 nih, perhatikan gambar sistem organ pada manusia di bawah ini. Jadi di situ terlihat ada gambar sistem organ. Sebenarnya gambar yang jelas terlihat adalah gambar sepasang ginjal ya. Maka gambar di samping menunjukkan sistem organ apa? Jelas, karena yang terlihat adalah gambar ginjal, maka berfungsi sebagai organ ekskresi. Ada 4 organ yang berfungsi pada sistem ekskresi.
Selain ginjal yang dia mengeluarkan urin, ada paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida, kulit yang mengeluarkan keringat, dan hati yang mengeluarkan empedu. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ke soal yang selanjutnya ya. Jadi soal yang bentuk ini adalah prediksi untuk soal bentuk uraian. Jadi seperti teman-teman harus ketahui bahwa bentuk soal PAT IPA biasanya terdiri dari 55 soal teman-teman. 50 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Nah, bentuk soal kali ini adalah bentuk soal untuk uraian. Nah, teman-teman harus ketahui juga bahwa soal uraian biasanya diberikan poin yang cukup besar oleh Bapak Ibu guru, sehingga teman-teman harus benar-benar bisa dan paham untuk mengisi soal uraian. Seperti bentuk soal ini, perhatikan gambar sistem organ pencernaan di bawah ini. Berdasarkan gambar di samping, lengkapi tabel berikut. Jadi di soal sudah diberikan keterangan bahwa itu adalah sistem organ pencernaan. Kita harus mengisi tabel dari nomor 1, 2, 3, dan 4 teman-teman. Jadi nomor 1 jelas sebenarnya gambarnya terlihat itu adalah gambar kerongkongan. Nomor 2 lambung, 3 usus besar, dan 4 adalah usus halus. Jadi karena pertanyaannya hanya melengkapi tabel, maka kita tidak perlu menjawab panjang lebar. Cukup dijawab itu saja teman-teman. Kita ke soal terakhir pada prediksi soal PAT untuk bab 1 ya teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sistem organ di atas berfungsi untuk apa? A. Untuk gerakan tubuh. B. Untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. C. Menghirup oksigen untuk menghasilkan energi. Dan D adalah mengeluarkan zat sisa. Jadi kalau kita lihat dari gambar sebenarnya sudah jelas bahwa di situ ada gambar sepasang paru-paru ya teman-teman. Maka karena ada gambar paru-paru, itu berarti sistem organ pada gambar adalah sistem organ pernafasan. Maka jelas dia berfungsi untuk C, menghirup oksigen untuk menghasilkan energi. Kalau poin A, gerakan tubuh, itu berarti adalah sistem rangka ya teman-teman. Jadi apabila di soal disediakan gambar tulang, rangka, dan teman-temannya, maka itu adalah sistem rangka yang memiliki fungsi untuk gerakan tubuh. Yang B, mengedarkan darah ke seluruh tubuh adalah fungsi dari sistem organ transportasi atau sistem peredaran darah teman-teman. Jadi apabila ada gambar jantung dan pembuluh darah, berarti itu adalah fungsi sistem organ poin yang B. Kemudian kalau mengeluarkan zat sisa adalah fungsi dari sistem organ ekskresi apabila disediakan gambar sepasang ginjal biasanya teman-teman. Maka pada soal kali ini jelas ya, jawabannya adalah yang C teman-teman. Terima kasih. Sekarang silahkan dilanjutkan belajarnya teman-teman. Untuk pembahasan di bab selanjutnya, silahkan tunggu next video untuk bab 2, 3, dan 4, serta 5 untuk persiapan PAT kelas 7 tahun ajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya sama Bu Ambar di channelnya Bu Guru Ambar. Dah.